Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana NIM 43020200055. Di sini saya akan mereview buku yang saya ambil yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Buku ini dikarang oleh Latif Dian Prasojo. Buku ini dapat dijadikan referensi untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Buku ini juga membahas berbagai sistem informasi, manajemen informasi, teknologi informasi komunikasi atau TIK. Secara singkat, buku ini dapat dijadikan referensi bagi kita yang sedang menempuh kuliah maupun sedang berada di SMA. Pembahasan yang pertama mengenai sistem informasi manajemen. Pengertian dari sistem informasi manajemen yaitu suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari apa yang berada di organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dalam atau dengan laporan-laporan yang diperlukan. Berkaitan dengan sistem informasi manajemen, di mana mempelajari memanfaatkan teknologi komputer, penulisan mencoba membaca sistem yang dimaksud adalah sistem yang berbasis komputer. Tujuan yang dimaksud dimungkinkan untuk mendukung fungsi basis komputer sendiri. Selanjutnya, elemen-elemen sistem berbasis komputer yang dapat digunakan atau untuk mencapai tujuan yang dimaksud terdiri 1. Perangkat lunak, 2. Perangkat keras, 3. SDM, 4. Sistem basis data, 5. Dokumen, dan 6. Prosedur. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai kualitas informasi. Kualitas informasi ini terdiri dari 3 hal yang terutama. Akurat informasi, harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak biasa atau menyesatkan. 2. Tepat pada waktunya, informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah diulas tidak akan memenuhi atau mempunyai nilai lagi. 3. Relevan informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakaiannya. Hal ini disebabkan relevansi informasi untuk satu orang dengan yang lainnya berbeda. Pembahasan yang ketiga mengenai sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi yang mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh setiap tingkatan manajemen. Sistem informasi manajemen ini dapat didefinisikan oleh kumpulan dari interaksi-interaksi sistem-sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk membuat atau kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasi. Pembahasan yang keempat, desain komponen sistem. Pada tahap desain komponen sistem ini dirancang dengan berbagai tujuan untuk dikomunikasikan kepada pengguna, bukan untuk pemrograman. Komponen sistem informasi ini yang didesain adalah model, masukan, keluaran, serta basis data, teknologi, dan kontrol. Dari bab ini, kita dapat mengetahui bahwa pengertian sistem informasi itu sendiri serta kita dapat mengetahui tentang kualitas dari sistem informasi tersebut dan juga kita tahu bahwasanya dapat komponen-komponen yang dapat di dalam sistem informasi tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu sistem manajemen berbasis data. Konsep dasar yaitu sistem basis data didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri atas kumpulan file yang saling berhubungan dan kumpulan program atau sistem manajemen berbasis data yang memungkinkan beberapa pemakaian atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi. Basis data harus mempunyai 3 fitur penting yaitu 1. Accessibility, 2. Generality, 4. Flexibility.
Pembahasan yang kedua yaitu mengenai penggunaan basis data dan administrator. Sasaran utama dari sistem basis data ini adalah memanggil informasi tertentu dari basis data dan menyimpan informasi baru ke basis data. Orang-orang dapat bekerja dengan basis data dapat dikategorikan bahwa pengguna basis data dan administrator. Ada 4 tipe yang dapat dibedakan dari basis pengguna basis data, dibedakan berdasarkan bagaimana cara mereka berinteraksi dengan sistem basis data. Ada 4 tipe pengguna yang berbeda. 1. Naive answer. 2. Pemrograman aplikasi. 3. Pengguna canggih berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program. 4. Penggunaan transpesialisasi. Yang ketiga, mengenai keunggulan menggunakan sistem basis data. Pada bagian ini akan dibahas mengenai keunggulan sistem basis data bertipe relasional dibandingkan sistem pemrosesan berkas. Meskipun berikut mencakup keunggulan ini juga tipe-tipe sistem berbasis data yang lainnya. 1. Keunggulan sistem relasional. Ciri-cirinya sebagai berikut: kemandirian program dan data. 2. Mengurangi pengulangan data yang tidak perlu. 3. Memperbaiki konsistensi data. 4. Memaksa standar. 5. Memperbaiki kualitas data. 6. Memperbaiki akses data. Dan yang terakhir, mengurangi biaya pemeliharaan program. Pembahasan yang 2, manajemen transaksi. Suatu contoh adalah pentransferan data dari rekening A ke rekening B. Dalam hal ini, sistem akan melakukan pengurangan dari rekening A atau disebut debit, serta penambahan dana pada rekening B atau kredit. Di sini dapat dilihat bahwa kedua operasi ini harus benar-benar dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali. Fenomena ini dinamakan automatasi. Pembahasan yang ketiga mengenai struktur sistem basis data. Struktur sistem basis data ini dibagi dalam model-model yang masing-masing memiliki tanggung jawab bagi seluruh sistem. Komponen fungsional dari sistem basis data secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu manajer penyimpanan dan komponen queue. Pembahasan yang keempat adalah analisis dan desain sistem informasi akademik perguruan tinggi. Analisis sistem. Yang pertama, analisis kebutuhan sistem. Berikut adalah beberapa kebutuhan sistem yang diperlukan oleh diakomodir sebelum melakukan pengembangan sistem. A. Aplikasi sistem informasi harus bisa diakses multi-user dalam waktu yang bersama, meningkatkan kegiatan akademik yang melibatkan banyak entitas seperti mahasiswa, staf, administrator, dan sebagainya. B. Sistem database yang diimplementasikan harus mampu menangani akses multi-user dengan tingkat kemampuan keamanan yang bisa diandalkan, cepat dalam pemrosesan, dan bisa mengimplementasikan di berbagai platform. Yang ketiga, aplikasi sistem informasi harus bisa diakses melalui berbagai tempat yang terhubung jaringan internet. D. Aplikasi sistem informasi di masa yang akan datang mudah diinteraksikan dengan teknologi baru yang dirasakan layak diterapkan, seperti akses via GPRS, SMS, atau yang lainnya. E. Biaya pengembangan yang relatif murah. Pembahasan yang kedua yaitu spesifikasi sistem yang baru berdasarkan analisis kebutuhan yang dijabarkan di atas. Berikut adalah spesifikasi sistem baru yang akan dibuat. A. Aplikasi sistem informasi dikembangkan dengan bahasa pemrograman web. Dalam hal ini, PHP dapat berbagai teknik dan tool yang bisa diinteraksikan seperti pengguna CMS. B. Menggunakan MySQL atau
sebagai sistem database penyusunan sistem informasi akademik. C. Penggunaan bahasa pemrograman berbasis web yang online memungkinkan aplikasi bisa diakses dari berbagai penjuru dunia yang terhubung dengan jaringan internet. Disediakan manajer survei dan berbagai tool pendukung agar ke depan bisa diintegrasikan dengan teknologi baru. E. Digunakan sistem operasi berbasis Linux, bahasa pemrograman PHP, dan service database yang serba open source menjadikan aplikasi ini dikembangkan dengan biaya yang sangat murah. Belakangan ini buku Sistem Informasi Manajemen Pendidikan sudahlah sangat banyak ditemukan, namun banyak juga kekurangan dari berbagai sisi di buku ini. Hampir seluruh buku beredar hanya membahas tentang salah satu sistem informasi manajemen. Namun, di sini memiliki keunggulan atau kelebihan dari buku ini, yaitu kita dapat mengetahui berbagai setiap bab, kita bisa memahami dengan jelas. Selain itu, setiap penjelas kita juga mudah mengerti dari apa yang telah dipaparkan. Selain itu, terdapat juga kekurangan. Di buku ini ada pembahasan di bab 2, namun di bab 3 masih ada penjelasannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.